Hati Hani tersentak kaget saat dia segera mengedarkan kekuatan sihirnya untuk menstabilkan tubuhnya. Ketika dia membuka matanya lagi dan melihat ke bawah, dia terperangah dengan apa yang dia lihat. Awan kuning pekat telah muncul di bawahnya, benar-benar menutupi ketiga petarung di dalamnya. Hanli ragu-ragu sejenak sebelum perlahan melepaskan indera spiritualnya ke awan. Dia bisa mendengar raungan marah raksasa Cyclops bercampur dengan tawa gila Huatianki yang terdengar dari dalam awan. Itu diselingi oleh semburan ledakan yang menggema, dan seluruh awan itu sendiri juga bergejolak dan melonjak dengan keras. Dewa Roh Huangliang tetap diam selama seluruh proses ini. Mungkin dia berada di titik kritis dalam mempersiapkan teknik dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya. Atau tidak bisa diganggu untuk berbicara karena dia percaya bahwa pertempuran ini sudah dimenangkan. Hati Hani bergerak saat dia mengarahkan pandangannya ke arah bayangan transparan di kejauhan, hanya untuk menemukan bahwa bayangan itu telah menghilang. Tatapan kontemplatif muncul di mata Hanli saat dia mengarahkan perhatiannya ke awan kuning di bawah lagi. Ceritan berdarah yang menggema meletus dari dalam awan kuning, diikuti oleh bunyi gedebuk yang membuat seluruh lembah bergetar hebat, seolah-olah sesuatu yang sangat besar telah jatuh ke tanah. Semua suara di dalam awan tiba-tiba terputus. Tatapan aneh melintas di mata Hanli saat dia membuat segel tangan dan mulai turun dari atas. Pada saat yang sama, tawa kemenangan Huatianki meletus dari dalam awan kuning. Untung si idiot ini tidak memiliki banyak kecerdasan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa mengurusnya begitu cepat. Pengkhianat suku roh itu pasti telah dimakan olehnya. Biarkan aku mengiris tubuhnya, dan lihat apa yang dibawa oleh pengkhianat suku roh itu. Kalau begitu saya serahkan kepada Anda, Saudara Huan. Saya juga telah membatasi kristal matahari terbenam itu, dan saya akan segera menyerahkannya kepada Anda, jawab Dewa Roh Huangliang. Awan kuning akhirnya berangsur-angsur surut untuk mengungkapkan semua yang terjadi di bawah. Tubuh raksasa Cyclops penuh dengan luka dan tergeletak di sungai darah hijau. Sebuah lengan dan kaki tergeletak di sampingnya, tampaknya telah dipotong-potong secara paksa. Kepalanya yang besar juga telah dihancurkan sepenuhnya dan kurang dari setengahnya yang tersisa. Ada juga lubang raksasa di tengah dadanya, yang pinggirannya telah hangus hitam seluruhnya. Tampaknya itu telah dihantam oleh semacam harta atribut yang menghancurkan hatinya dalam satu gerakan. Itu kemungkinan besar merupakan pukulan mematikan. Huatianki telah kembali ke wujud manusianya. Dan selain dari kenyataan bahwa wajahnya tampak sedikit pucat, dia tidak tampak terluka sama sekali. Saat ini, dia sedang memanipulasi pedang terbang putih untuk mengiris perut bagian bawah raksasa itu. Sementara itu, Dewa Roh Huangliang sedang bermain-main dengan bola kristal putih dengan senyum tipis di wajahnya. Bola kristal itu tidak lain adalah kristal matahari terbenam di dalam tubuh raksasa itu. Tetapi Dewa Roh Huangliang tampaknya telah menggunakan beberapa teknik untuk mengecilkannya secara dramatis. Dulu ketika kita terakhir di dunia primordial, saya ingat kita telah membunuh raksasa bermata dua. Yang satu itu jauh lebih sulit untuk dibunuh daripada yang ini. Konfrontasi langsung dengan raksasa primordial benar-benar harus dihindari jika memungkinkan. Mereka tidak seperti binatang purba lainnya atau binatang roh surgawi. Bahkan dengan tubuh besar seperti itu, tidak ada yang berguna untuk diperoleh. Membunuh seorang raksasa menghabiskan banyak energi, tetapi Anda tidak mendapatkan apa-apa darinya. Huatianki menghela nafas sambil terus mengiris perut raksasa. Tentu saja, dalam keadaan normal, kita tentu tidak akan memprovokasi raksasa di dunia primordial. Namun, mungkin tidak benar untuk mengatakan bahwa kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari membunuh raksasa. Aku ingat bahwa Kui serigala surgawi dari 7 Raja Iblis pernah membunuh raksasa berkepala 7 dan menemukan segumpal kecil tanah fajar segudang, sehingga memungkinkannya untuk memperbaiki menara iblis fajar segudang di gulungan keotik. Baru kemudian dia bisa menjadi salah satu Raja Iblis. Dewa Roh Huangliang tidak setuju dengan menggelengkan kepalanya. Itu benar, raksasa primordial suka melahap apa saja. Jadi memang mungkin untuk menemukan beberapa harta berharga di dalam tubuh mereka. Namun kemungkinan itu terjadi terlalu rendah. Siapa yang akan melawan raksasa di dunia primordial hanya untuk lotre? Secara khusus,
Raksasa primordial biasanya adalah makhluk yang hidup berkelompok. Apakah kamu lupa, setelah kita membunuh raksasa bermata dua itu, kita hampir dipaksa untuk melompat ke laut untuk melarikan diri dari raksasa berkepala tiga yang mengejar kita. Senyum masam muncul di wajah Huan Tianqi saat dia mengingat kenangan itu. Dewa Roh Huang Liang juga terkekeh mengingat kejadian masa lalu itu, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengiris bagian tertentu dari tubuh raksasa itu, setumpuk barang tiba-tiba berjatuhan. Semuanya sudah benar-benar kusam, kecuali mangkuk batu giok biru dan botol merah transparan. Yang keduanya masih memancarkan sinar cahaya spiritual. Mangkuk giok biru memancarkan lapisan cahaya biru redup yang kebetulan melindungi botol kecil di dalamnya. Harusnya ini. Huan Tianqi segera mengidentifikasi mangkuk batu giok biru sebagai tubuh sebenarnya dari makhluk suku roh artefak. Namun sifat spiritual dari mangkuk telah sepenuhnya memudar, dengan jelas menunjukkan bahwa suku roh artefak telah binasa. Pengkhianat suku roh jelas telah memberikan nyawanya untuk melindungi botol kecil itu. Jadi kemungkinan besar itu adalah objek yang mereka cari. Ekspresi gembira muncul di wajah Huan Tianqi. Namun saat dia hendak menjangkau botol kecil itu, ekspresi Dewa Roh Huang Liang tiba-tiba berubah drastis saat dia berteriak, "Awas!" Huan Tianqi adalah makhluk yang sangat kuat, dan dia merasakan serangan diam-diam yang sangat tersembunyi ditujukan ke arahnya dari bayang-bayang, hampir pada saat yang tepat ketika Dewa Roh Huang Liang berteriak. Dalam keterkejutan dan kemarahan, dia tidak punya waktu untuk melakukan apapun selain menghentakkan satu kaki dengan keras ke tanah, melontarkan dirinya langsung ke udara, sementara seberkas cahaya merah melirik melewati telapak kakinya. Sosok manusia yang berukuran sekitar satu kaki tiba-tiba muncul di dekatnya sebelum tiba-tiba meraih ke arah botol kecil. "Jangan berani!" Dewa Roh Huang Liang melepaskan raungan marah saat dia menjentikan 10 jarinya dengan cepat ke arah sosok manusia. Selusin garis kuning pedangki segera menyapu, tapi dia jelas sudah terlambat. Sosok manusia itu tertawa penuh kemenangan sebelum menyedot botol kecil itu ke dalam genggamannya. Tubuhnya kemudian bergoyang dan dia terbang seperti awan merah. "Sutian, kamu tidak akan lolos." Baru saja menghindari serangan yang akan membelahnya menjadi dua, Huan Tianqi berputar-putar di udara dan sangat marah setelah mengidentifikasi penyerangnya. Fluktuasi spasial tiba-tiba berkembang biak dari atas awan merah saat ngengat besar berukuran 10 kaki muncul atas perintahnya. Mata hijau ngengat itu berkedip saat dia segera mengepakkan sayapnya ke bawah tanpa ragu-ragu. Semburan kabut 7 warna segera turun menuju awan merah. Awan itu tampaknya sangat waspada terhadap kabut warna-warni, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa dia tidak mau bersentuhan dengan kabut, malah mengitarinya saat dia melarikan diri ke arah lain. Namun selama penundaan sepersekian detik itu, selusin garis pedang kuning Qi yang dilepaskan oleh Dewa Roh Huang Liang sudah menyerangnya. Dewa Roh Huang Liang sendiri juga menyerang ke arahnya sebagai seberkas cahaya kuning. Hati Sutian tersentak saat melihat itu. Tepat pada saat itu, suara yang akrab tiba-tiba terdengar di telinganya. "Tuan Sutian, berikan darah surgawi kepada saya. Saya menggunakan teknik penyembunyian, dan saya akan bisa mengeluarkan darah surgawi dari tempat ini." Sutian sedikit goyah setelah mendengar itu, tetapi dia dengan cepat sangat gembira. Orang yang telah menyaksikan pertempuran dengan dia di atas memang Xian. Sutian memiliki kemampuan yang memungkinkannya untuk mendeteksi keberadaan salah satu saudaranya di dekatnya. Tetapi dia tidak dapat memastikan apakah benar-benar ada seseorang di sana, dan dia juga tidak dapat menentukan siapa orang itu. Namun suara yang dikenalnya menjawab semua pertanyaan di dalam hatinya. Dia mengangkat tangannya untuk membela diri dari serangan pedang Qi yang mendekat. Sementara botol kecil muncul entah dari mana di tangannya yang lain di tengah kilatan cahaya spiritual. Dia menjentikan pergelangan tangannya ke udara, dan botol kecil berwarna merah tua itu melesat ke arah dari mana suara itu berasal. Awan darah bergolak dan langsung mengembun menjadi teratai darah yang berputar-putar di sekitar tubuhnya. Lebih dari 10 garis cahaya pedang diserap ke dalamnya. Botol kecil itu terbang lebih dari 30 meter jauhnya dan menghilang ke dalam kekosongan dalam sekejap mata. Ketika Huan Tianqi melihat itu, dia mengeluarkan raungan marah, menyemburkan angin iblis abu-abu dengannya. Hujan es, pasir, dan batu menyapu area persembunyian Han Li. Meskipun iblis tidak dapat melihat sosok Han Li, dia kaya dengan pengalaman pertempuran. Dia bisa melihat bahwa manusia yang menggunakan teknik penyembunyian telah merebut botol itu,
Ketika Hani melihat angin iblis datang untuk menyerangnya, ekspresinya sedikit berubah. Setelah dia menyembunyikan dirinya, tidak mungkin baginya untuk segera terbang keluar dari jangkauan angin iblis. Begitu angin melewatinya, itu akan segera menghilangkan jimat tembus pandangnya. Dalam sepersekian detik itu, wajah Sutian berubah cemberut dan dia menunjuk angin yang melanda dengan gerakan mantra. Sebuah cahaya pedang merah merobek udara dari atas cakrawala dan terbang ke tangannya. Itu kemudian melintas, membelah angin iblis dan langsung memotong Huan Tianqi. Ketakutan, Huan Tianqi buru-buru mengulurkan tangan di atasnya. Cakar iblis abu-abu segera muncul dan membelah cahaya merah tua yang masuk. Cahaya abu-abu dan merah terjalin, menemukan diri mereka dalam kebuntuan untuk saat ini. Ketika Hani melihat itu, dia sangat gembira dan mulai terbang, masih tersembunyi. Tapi kemudian, dengusan dingin terdengar dari belakangnya. "Kamu pikir kamu akan kemana?" Dia tiba-tiba merasakan sesuatu melintas dari kabut kuning, dan segel giok putih yang anehnya melengkung di atas kepalanya. Dalam kekaburan, itu berbalik lebih dari 30 meter dan menghantam ke arah Hanli. Serangan itu secepat kilat. Sutian berteriak, tahu sudah terlambat baginya untuk membantu. Hanli telah menyaksikan kekuatan segel, dan ketika raksasa itu memukulnya, itu sama sekali tidak terluka. Dia benar-benar tidak bisa menerima serangan itu. Ekspresinya goyah beberapa kali sebelum dia menghela nafas. Saat segel giok ditekan, cahaya perak menyala dan mengungkapkan Hanli. Hani menampar atap kepalanya dan memanggil kuali kecil yang terbungkus cahaya biru. Dia membukanya untuk melepaskan serangkaian tangisan yang jelas, diikuti oleh rentetan benang biru yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dengan cepat melambaikan jaring cahaya untuk menangkap segel di atasnya. Segel terus menekan, jatuh tepat di atas jaring. Rantai ledakan pecah. Segel itu tampak tidak terluka seperti biasanya, dan jaring biru mulai perlahan runtuh. Namun kuali surgawi adalah harta karun roh surgawi. Dengan gelombang benang biru lainnya, itu benar-benar menghentikan segel giok. Hani menggenggam tangannya dengan gerakan mantra untuk menggunakan kesempatan itu. Teriakan guntur terdengar, diikuti dengan munculnya sayap putih biru di punggungnya. Tubuhnya tampak berputar saat dia berubah menjadi garis putih, menghilang bersama dengan kuali kecil. Pada saat itu, kilat biru melintas lebih dari 100 meter jauhnya di mana Hani diam-diam muncul kembali. "Bagaimana kamu bisa mengendalikan harta itu? Kamu bukan Xian." Suara Sutian yang terkejut terdengar dari dalam awan darah. Kemudian bergolak untuk mengungkapkan siluet yang tingginya beberapa inci. Roh yang mendalam Sutian memandang Hanli dengan marah. "Kamu bukan dari klan roh. Anda seorang kultivator manusia." Cahaya memancar dari kabut kuning untuk mengungkapkan Dewa Roh Huang Liang menatap Hanli dengan heran. Huan Tianqi menggunakan kesempatan itu untuk menyebarkan cahaya pedang merah tua dan melesat ke depan sisi Huang Liang, memeriksa Hanli dengan bingung juga. Menghadapi keberadaan tahap tempering spasial, Hanli hanya membuka mulutnya dengan gerakan mantra dan meludahkan kabut darah. Segera setelah itu, kabut tebal darah menyelimutinya. Dia ingin lari. Ketika Sutian melihat itu, dia tahu bahwa itu adalah teknik gerakan yang mendalam dan dia berteriak dengan marah. Segera setelah itu, awan darah bergerak di bawah Hanli seolah-olah siap menerkam. Huan Tianqi mendengus dan berkata, "Rekan Taois Sutian, tidak perlu terlalu cemas. Saya hanya ingin mengalami teratai roh iblis darah Anda. Saudara Huang, karena dia seorang kultivator manusia, Anda berurusan dengan dia." Wujudnya kemudian berubah menjadi setengah iblis dalam sekejap dan tubuhnya kabur saat dia menerkam ke arah Sutian. Huang Liang menatap Hanli dengan acuh tak acuh berkata, "Jangan khawatir, dia adalah kultivator tahap transformasi dewa yang remeh. Bahkan dengan harta roh, dia tidak akan lari dariku." Dia kemudian melirik kuali surgawi di sisi Hanli. Begitu kata-kata itu diucapkan, dia membuka mulutnya dan meludahkan pedang hijau kecil. Itu kabur dan tiba di atas kabut darah dengan kelincahan seperti ular naga. Sebuah dentang ringan terdengar saat cahaya keemasan keluar dari kabut. Meskipun ditolak dari dampaknya, itu berhasil memblokir pedang hijau. Cahaya keemasan menampakkan dirinya sebagai pedang terbang sepanjang 1 kaki. Huang Liang mencibir dan menunjuk pedangnya. Garis hijau terbang segera terjalin dengan pedang terbang emas. Di bawah bentrokan terang,
Cahaya keemasan menemukan dirinya semakin tertekan dan bertahan saat garis hijau mulai berputar dan berubah menjadi roda sepanjang 1 meter. Berputar dengan kekuatan yang akan menghancurkan apapun yang dilaluinya. Serangkaian dentang logam tajam terdengar. Tetapi anehnya, pedang emas itu muncul hampir seluruhnya tanpa cedera dari pukulan keras selain dari semakin redup. Sebagai gantinya, pedang terbang itu terus secara paksa menjerat dengan pedang hijau dan mengalihkan perhatiannya. Huang Liang menjerit dan wajahnya bergerak. Meskipun dia belum memurnikan pedang hijau dari bahan yang luar biasa, ketika dia menyelesaikan siklus pertama kultivasi, dia mengasahnya dengan beberapa ribu tahun usaha. Kekuatannya sudah setara dengan harta roh. Tapi sekarang itu ditolak oleh pedang terbang dari seorang kultivator tahap transformasi dewa. Dia benar-benar terkejut, tetapi dia mempertahankan penampilan yang tenang dan dengan cepat membentuk gerakan mantra, menyebabkan pedangnya mengeluarkan cincin. Itu kabur saat berubah menjadi 36 salinan identik. Mereka semua membelah kabut darah dalam rentetan serangan yang padat, berniat menusuk Han Li. Tapi apa yang tidak bisa diduga Huang Liang adalah punggung Han Li kabur, memanggil puluhan pedang emas kecil juga. Mereka semua terbang dalam garis pedang dan memblokir cahaya hijau, tidak membiarkan salah satu dari mereka lewat. Pada saat itu, kabut darah tumbuh sangat tidak stabil saat Han Li terus melantunkan mantra. 10 jarinya mulai menggilir gerakan mantra, seolah-olah dia akan menyelesaikan mantranya. Ketika Dewa Roh Huang Liang melihat itu, keheranannya jelas terlihat, tetapi kilatan dingin segera bersinar dari matanya. Segera setelah itu, kabut kuning menyala terang dan dia menghilang. Han Li menghela nafas panjang dan tiba-tiba tanda merah muncul di alisnya, diikuti dengan munculnya bola mata hitam. Itu segera melepaskan seberkas cahaya hitam legam sebelum menghilang. 30 meter jauhnya, ledakan keras mengguncang udara. Kabut kuning dan cahaya hitam berkedip bersama untuk mengungkapkan Dewa Roh Huang Liang. Dia berteriak ketakutan. "Kamu memiliki harta karun seperti itu. Harta karun yang memusnahkan." Dia mengangkat tangannya dan perlahan mengulurkan tangannya di depannya. Suara ruang robek meletus di atas kepala Han Li dan angin membawa badai di dekatnya. Benang kabut yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di udara di dekatnya, mengembun menjadi bola cahaya dalam sekejap mata. Kapak giok kristal sepanjang 3 meter muncul di udara. Huang Liang melambaikan tangannya ke bawah mengucapkan potong. Kapak giok pelangi bergetar dan perlahan bergerak ke bawah, tetapi sebelum kapak mendekat, kilat berdering. Bola petir biru berkedip dari kapak, membelokkan ruang terdekat yang disentuhnya. Kekuatan kapak melebihi apa yang ditampilkannya. Saat itu masih dicor dalam kabut darah, ekspresi Han Li berubah. Tanpa pikir panjang, dia membuka mulutnya dan meludahkan gunung hitam kecil. Itu berputar untuk melepaskan lingkaran cahaya abu-abu dari permukaannya. Dimanapun lingkaran cahaya aneh melewati salah satu cahaya pedang hijau, mereka meraung dan gemetar tak terkendali, seolah-olah mereka terpana. Namun kapak giok besar jelas tidak sebanding dengan cahaya pedang hijau. Itu dengan mudah melewati lingkaran cahaya dan menyebarkannya dengan mudah. Hati Han Li menjadi tegang dan gunung kecil itu meledak, tiba-tiba memadatkan selusin cincin cahaya menjadi lingkaran cahaya yang sangat padat. Itu menghilang dengan gemetar. Tiba-tiba muncul kembali di dekat kapak giok dan dengan cepat membungkusnya. Cahaya pelangi di permukaan kapak berdenyut melawan, tapi kemudian kapak itu tiba-tiba kehilangan kendali. Huang Liang benar-benar terkejut melihat itu. Tanpa pikir panjang, dia berteriak dan melepaskan rantai segel mantra. Tiba-tiba, kapak giok mengeluarkan guntur dan serangkaian petir biru meledak, membelah dengan keras dan merobek lingkaran abu-abu. Tapi momen penundaan itu memberi Han Li cukup waktu. Dia tiba-tiba kabur dalam garis merah dan dia meninggalkan kabut darah. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dia tiba ratusan kilometer jauhnya. Hanya setitik hitam di cakrawala. Adapun pedang terbangnya dan gunung hitam kecil, mereka juga menghilang. Dengan kultivasi tahap transformasi dewa dan tubuhnya yang sangat kuat, teknik penghindaran yang menyelamatkan jiwa ini memiliki kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam beberapa kedipan, dia sudah menghilang dari pandangan. Pada saat itu, Dewa Roh Huang Liang dan yang lainnya menghentikan pertarungan mereka dan melihat ke kejauhan dengan kaget.
Ketiganya berteriak dengan waspada pada saat yang hampir bersamaan dan mengucapkan mantra pada saat yang hampir bersamaan, melesat maju dalam pengejaran yang ganas. Beberapa detik kemudian, langit di dekatnya benar-benar kosong. Ketiganya terbang dengan kecepatan yang hampir sebanding dengan penghindaran bayangan darah. Dengan kecepatan penghindaran bayangan darah, Hani telah tiba di pintu masuk lembah dalam rentang beberapa napas. Dengan kultivasinya saat ini, dia akhirnya bisa melakukan apa yang tidak bisa dia lakukan di tahap formasi inti dan jiwa baru lahir. Dia mampu mengendalikan arahnya dengan kecepatan teknik yang sombong. Dalam sekejap mata, Hani tiba lebih dari 50 km jauhnya dan dia menyapu indera spiritualnya melewati sekelilingnya. Dia menemukan bahwa Huang Liang dan yang lainnya tidak jauh dan mengejarnya. Hatinya mau tidak mau gemetar. Karena mereka semua adalah kultivator tahap tempering spasial, Hani tidak percaya akan semudah itu untuk melarikan diri dari mereka. Masih dalam cahaya merah, dia membalik tangannya, dan dua mutiara berkilau dengan karakter jimat merah tua muncul di tangannya. Dia dengan cepat melemparkan mereka ke belakangnya. Pada saat itu, dia terus kabur di udara dalam kilatan merah, dan menyapu melewati pintu masuk ke lembah kekacauan. Di belakangnya, ketiganya masih dalam pengejaran cepat. Kedua mutiara itu berputar dan mengeluarkan dengung sebelum meledak dalam ledakan yang mengguncang dunia. Cahaya hitam dan merah berubah menjadi dua matahari berkobar selebar 30 meter. Dengan mata telanjang, orang bisa melihat gelombang ki yang ganas menyebar di sekitar mereka seperti badai. Itu benar-benar menelan area beberapa kilometer. Dari 3 kultivator yang mengejar Hanli, Sutian memiliki kultivasi terdalam dan bahkan menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kecepatannya. Akibatnya, dia diterjang badai. Adapun dua lainnya, mereka memiliki lebih banyak waktu untuk bereaksi dan dengan cepat mengubah arah, berpikir untuk terbang di sekitar badai yang berbahaya. Namun demikian, baik manusia maupun iblis tidak melepaskan kesempatan itu untuk memberikan pukulan gratis kepada Sutian. Lengan baju Huan Tianqi bergetar dan angin iblis abu-abu bergolak. Huang Liang melambaikan tangannya pada badai dan melepaskan seberkas cahaya kuning. Kedua serangan itu memasuki badai dan mengeluarkan ledakan besar. Raungan marah Sutian segera menyusul. Melihat Sutian agak terluka, dia akan sibuk untuk beberapa waktu. Pasangan itu menyeringas satu sama lain dan kemudian berjalan ke pintu masuk lembah. Karena penundaan yang disebabkan oleh mutiara penakluk abadi, Hani sudah berubah menjadi kabur di Cakrawala. Keduanya tidak mengambil jarak. Karena keduanya percaya diri, mereka akan dapat mengejar ketinggalan menggunakan teknik rahasia mereka. Tapi kemudian, dua luka di dinding batu lembah retak. Karena api menjalar dengan kecepatan luar biasa di dalam lembah sempit, api itu tiba di hadapan mereka dalam sekejap mata. Dewa Roh Huang Liang memotong tangannya di udara, memadamkan api dengan seberkas pedang kuning. Tapi begitu tebasan pedang menyentuh api, itu habis seluruhnya. Api perak tidak berhenti di situ dan bergegas ke arah mereka dengan momentum yang lebih besar. Suhu yang bergolak membuat mereka benar-benar kering. Ekspresi Huang Liang sangat berubah dan dia berteriak, "Api tulang pemadam roh." Segera setelah itu, dia menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan dia menghilang. Pilar api menelan area tempat dia dulu berada. Huan Tianqi menemukan dirinya dalam situasi yang sama. Dia melemparkan angin iblis, tetapi api perak menelannya dengan bersih. Dia dengan heran kabur beberapa kali sebagai tanggapan dan membiarkan beberapa bayangan di tempatnya untuk melarikan diri dari nyala api. Huan Tianqi melihat sosok diam Huang Liang dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang dan menjelaskan, "Tidak, itu bukan api tulang pemadam roh. Api tulang putih mungkin berwarna perak, tetapi juga diisi dengan ki jahat. Hanya leluhur tulang putih yang bisa mengendalikan mereka dan tidak ada yang lain." Kedua api perak kemudian mengembun di tengah untuk mengungkapkan bola api selebar 3 meter. Itu menyusut beberapa kali dalam ukuran untuk mengungkapkan burung api perak yang anggun. Roh api. Keduanya terkejut melihat itu. Namun burung api perak dengan dingin menatap keduanya sebelum dengan lembut mengepakkan sayapnya. Cahaya perak berkedip dan bola api seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di dekatnya. Sebuah cincin yang jelas terdengar dan bola api bergetar, menyelimuti keduanya dalam rentetan serangan yang padat dari segala arah. Ketika Huang Liang mendengar bahwa itu bukan api tulang pemadam roh, dia merasakan gelombang kelegaan. Dan ketika dia melihat bola api, dia mendengus dingin.
Dia melambaikan tangannya dengan liar mengembangkan cermin 8 trigam di depannya. Di sisinya, Huang Tianqi membalik tangannya untuk menghasilkan bola petir perak. Meskipun keduanya tidak tahu sifat sebenarnya dari api perak, mereka tidak bisa meremehkannya dan harus menghadapinya dengan kekuatan penuh. Tetapi pada saat itu, bola api yang akan menyerang mereka bersinar terang dan bergetar sebelum menghilang. Suhu pemanggangan di dekatnya tampaknya benar-benar menghilang bersama dengan bola api. Dalam keterkejutannya, Huang Liang kemudian menyipitkan matanya saat dia melihat burung api perak itu. Di bawah tatapannya, dia mendengar ledakan ringan. Burung api itu terbakar dengan sendirinya. Itu tersebar seperti bola api dan anehnya menghilang. Dengan ekspresi cemberut, dia berbalik untuk melihat Huang Tianqi. Tetua klan tikus Jasper memasang ekspresi pucat. Saat keraguan melintas di matanya, Huang Tianqi dengan dingin berkata, "Bahkan jika api itu bukan api tulang pemadam roh, itu masih luar biasa. Saya belum pernah mendengar tentang seorang kultivator seperti itu sebelumnya." Huang Liang menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah luar lembah. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Saya tidak mengenalinya. Mungkin dia adalah seorang kultivator dari daerah lain. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya saya melihatnya di wilayah asal surgawi. Tapi untuk satu-satunya orang yang menggunakan trik kecil seperti itu untuk lolos dari genggaman kita pasti cukup arogan. Meskipun sudah terlambat untuk menempatkan penanda indera spiritual di tubuhnya, dengan indera spiritual kita yang sangat kuat, kita seharusnya dapat menemukannya di makam matahari terbenam jika dia belum melarikan diri lebih dari 5.000 km jauhnya." Saat ini, Hani sudah menghilang melewati tepi langit. Huang Tianqi mengangguk dan setuju. Setelah itu, keduanya memejamkan mata dan perlahan memperluas indera spiritual mereka yang sangat kuat. Setelah beberapa saat, wajah mereka menunjukkan keheranan dan keheranan. Seolah-olah mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka rasakan. Bagaimana ini bisa mungkin? Semua jejak kekuatan spiritualnya telah menghilang. Tidak ada satu jejak pun. Huang Liang membuka matanya untuk mengungkapkan keterkejutan. "Saya juga tidak bisa menemukannya. Bahkan jika dia meninggal, jejak auranya seharusnya tetap ada untuk waktu yang singkat," gumam Huang Tianqi. "Entah kultivasinya jauh melampaui kita atau dia menggunakan teknik aneh untuk menyembunyikan auranya dari indera spiritual kita." Dewa Roh Huang Liang mengerutkan kening. "Itu pasti alasan kedua. Jangan lupa, orang ini sudah bersembunyi di dekat kita, dan kita tidak dapat menemukannya. Tampaknya orang ini pasti ahli dalam teknik penyembunyian yang tangguh. Betapa merepotkan, dengan kemampuan itu, kita tidak akan bisa menemukannya." Pipi Huang Tianqi berkedut. "Itu mungkin tidak pasti. Kita mungkin memiliki kesempatan lain. Sekarang dia menyembunyikan dirinya. Dia tidak akan bisa melakukan perjalanan jauh dengan teknik gerakannya. Dia pasti berada sekitar 1.000 km jauhnya. Selama kita memanfaatkan bawahan kita, seluruh area akan berada di bawah kendali kita. Selain itu, dengan teknik 1.000 ngengat api ilusi Anda, saya yakin dia tidak akan bisa bersembunyi dari kita selamanya." Kilatan dingin melintas dari mata Dewa Roh Huang Liang. Teknik 1.000 ngengat akan melemahkan vitalitas mereka. Tapi kurasa tidak ada pilihan lain. Akan sangat berharga untuk menggunakan teknik ini. Namun untuk kristal matahari terbenam itu, Huang Tianqi dengan enggan mengangguk dan kemudian mengalihkan pandangannya ke harta di tangan Huang Liang. Setelah memutuskan masalah itu, Huang Liang menjawab, "Hehe, selama kita mendapatkan benda itu dari klan roh, aku akan memberikan kristalnya. Bahkan jika kamu tidak dapat menemukannya, aku akan membelah kristal itu menjadi 2. Bagus, itu akan baik-baik saja." Huang Tianqi tersenyum dan ingin mengatakan sesuatu yang lain, ketika mereka mendengar jeritan panjang dari belakang mereka bersama dengan letusan yang menghancurkan surga. Gelombang roh yang menakjubkan menyebar ke seluruh langit. Keduanya merasa hati mereka bergetar dan mereka dengan cepat berbalik. Tidak jauh dari badai manik penakluk abadi yang sudah menghilang, ada teratai darah selebar 30 meter yang berputar-putar di udara bersama dengan seseorang di tengahnya, menatap mereka dengan tatapan sedingin es. Itu adalah Sutian yang dipukul keduanya saat dia jatuh. Huang Tianqi bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut dan dengan tenang berkata, "Rekan Taoist Sutian, Anda masih ingin melawan kami? Orang yang menipu Anda telah melarikan diri entah kemana. Mari kita berhenti untuk sementara waktu.
kemungkinan besar dia akan melarikan diri. Sutian melihat sekelilingnya dan tidak menemukan jejak Hanli. Kemudian dia memelototi keduanya dan dengan dingin mendengus. Aku tidak punya pilihan selain membiarkanmu pergi untuk saat ini. Tetapi jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan menguji keterampilan Anda. Setelah itu, kelopak teratai darah di bawahnya tertutup bersama. Kemudian dia menjerit melalui lembah dengan kecepatan yang menusuk. Tidak lama kemudian, itu tidak terlihat lagi. Huang Liang dan iblis tidak menanggapi ancaman kultivator roh dengan sangat serius. Bukan hanya tidak mungkin bagi suku roh untuk tetap berada di wilayah manusia dan iblis untuk waktu yang lama, tetapi keduanya memiliki keuntungan ketika kekuatan mereka digabungkan. Setelah itu, keduanya berdiskusi singkat sebelum menuju jalan mereka sendiri. Mereka bersiap untuk mengumpulkan orang-orang mereka dan menutup area seluas lebih dari 1000 km. Bahkan seekor lalat atau tikus pun tidak akan bisa melewatinya.